Orang bilang saya bikin rusak hutan baku. Saya menanam ini pulau kecil ini saya tanam paling banyak kok. Pergi dan teman-teman lihat saja toh. Sudah masuk keluar dari situ. Hutan baku berapa ribu hektar. Berapa puluh hektar saya bikin rusak toh. Orang malah saya tanam tambah lebih rapi dan lebih naik lebih banyak, hampir 100.000 pohon ada di situ. Pergi dan foto saya, lihat saya. Nanti adik-adik, ini untuk adik-adik masih ada wartawan, bapak asisten, macam-macam pejabat. Kalau tadi saya bilang, habis ini kita jalan kaki, kopi lihat. Langsung kita tanam tambah. Lihat saja coba Pak. Jadi tidak usah, lu buat berapa banyak berkeringat di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Asisten 3, Kakak Wia, Kepala Dinas Perikanan Kelautan, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru, teman-teman yang dari organisasi Tikus, teman-teman wartawan. Adik-adik saya yang 16 orang yang sudah dididik luar biasa selama beberapa bulan di organisasi ini. Semua kita yang saya hormati kasih puji Tuhan, teman-teman semua. Alur ini daerahnya daerah kecil, tetapi daerah kepulauan. Manusianya bertambah, tapi lingkungannya tidak bertambah. Ini harus saya mau bilang. Tanah-tanah tidak bertambah, manusianya bertambah setiap saat. Teman-teman lihat saja dulu di ini tempat ini, tidak ada orang kosong tempat yang ini saja sudah kita omonglah. Tidak usah yang di kota. Kota manusia masih ada sedikit. Sekarang manusia suka padat, yang kota Kalabahi. Sekarang dia mulai diperluas lagi dengan ke Aikoli, Welai, lalu mulai lagi dengan ke Mola, ke Mali, ada lagi yang ke bagian barat itu ke Kenarilang, sampai masuk di Dulolong, Ampera dan Dulolong sana. Coba bayangkan, manusianya bertambah, tetapi lingkungannya sedikit. Teman-teman ini bukan saja soal teman-teman sudah dididik selama beberapa bulan di sini untuk mencintai lingkungan, tapi teman-teman ini pemerhati. Harus lihat baik-baik di mana teman-teman masih muda dididik untuk lihat ini lingkungan. Itu lihat pertama, lihat kelayakan lingkungan dulu. Yang kedua lihat keseimbangan lingkungan. Yang ketiga itu mampu tidak dia bisa tampung ini manusia dengan begini banyak kebutuhannya. Maka baru-baru kita ada kabupaten ini, mohon maaf nanti baru saya omong laut punya, tapi saya omong secara umum dulu. Baru-baru ini kami sudah dengan Bapeda, dengan Bapak Mel, Bapak Asisten 3, kami sudah bicara mau bikin RT RW kira-kira 20 tahun yang lalu. Itu dia baru hanya sampai, ingat itu orang tua adik-adik, itu dia hanya baru sampai di Kadelang. Sekarang tidak bisa RT RW hanya sampai di Kadelang, tidak bisa kita plotnya. Berapa radius itu manusia? Dia manusia sekarang itu sudah sampai di kantor daerah, kantor bupati yang baru sekarang di yang sekarang kantor bupati ya. Sampai di sana. Sekarang kami sudah tinggal mulai dari Welai sudah sampai ke sini. Nah lalu ada lagi yang mulai dengan sebelah barat itu sampai di Dulolong dan lain-lain. Nah ini kira-kira berapa radius harus kita mesti plotkan. Nah kalau begitu adik-adik ini dididik bukan hanya sekedar melihat ini lingkungan ini ya atau ada bersih atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira ya atau dukungan alam ini lewat pantai ini atau di pesisir ini kira-kira bisa mendukung manusia bisa hidup, dan lihat ini biota laut ini bisa mendukung atau tidak. Itu yang dididik sekarang. Yang ketiga lagi, layak tidak manusia tinggal kira-kira 10-20 tahun yang akan datang itu masih bisa atau tidak. Jangan sampai kita sama dengan yang kita di Jawa Tengah yang sekarang dia pun nama banjir rob. Nah naik terus manusianya naik di gunung, rumah dan segalanya terendam. Nah ini yang sekarang kita ini kota kecil, kita ini pulaunya pulau juga kecil. Lalu kita kepulauan, manusia mau tinggal di mana coba? Nah sekarang kalau umpamanya kota ini sudah penuh, lalu umpamanya banjir rob datang, kita bisa pergi di Pulau Sika, tentu tidak mungkin karena Pulau Sika dia rata dengan air laut, itu dia lebih lagi dia tenggelam lah itu. Nah maka adik-adik ini dididik ini untuk lihat juga keseimbangan dan kelayakan antara ruang yang ada dengan kehidupan manusia kira-kira 10-20 tahun datang ini ada atau tidak. Maka walaupun hal-hal kecil, tapi adik-adik yang 16 orang ini sudah cukup dididik, mulai dengan tanam mangrove, mulai dengan tanaman-tanaman yang dia ada punya ya toh
dengan keseimbangan lingkungan ini di pantai maupun di gunung masih ada keseimbangan yang bisa memberikan daya dukung ruang ini untuk manusia hidup sekitar 10-20 tahun datang. Itu yang adik-adik mulai dididik sekarang ini. Saya ini jujur adik dong, saya sebenarnya ini hari baru pulang. Cuma karena saya lihat hari ini terlalu cukup penting sekali. Bukan soal 16 orang yang dididik, bukan. Tapi dia punya dampak ini secara perlahan-lahan. Orang yang mencintai alam ini, ya toh, pemangku kepentingan adik-adik ini untuk orang begini banyak ke depan. Jadi bukan hanya 16 orang saja yang dididik, tapi kira-kira dia punya nilai ini, nilai tambahnya ini lebih berlipat 5-6 kali dari adik-adik yang 16 orang ini. Untuk itu terima kasih banyak. Dan juga tidak semua orang mau terlibat dalam hal-hal yang model begini, tidak mungkin. Kok ini pungut ini sampah yang di pinggir jalan ini, di pinggir laut ini, coba minta maaf ya. Itu nanti ada, bukan hanya sampah apa saja. Saya tinggal di sini lama dan itu lebih banyak itu minta maaf ibu-ibu yang ada duduk ini. Pembalut perempuan itu yang tiap kali paling banyak di bawah sini sampah ini. Ini jujur saya mau bilang. Jadi bukan sampah plastik macam-macam tuh, tidak. Tapi semua sampah ada di sini. Nah, tetapi kalau adik-adik ini dididik sampai dengan mencintai lingkungan model begitu kan satu hal yang luar biasa. Untuk itu adik-adik semua, jangan sampai motivasi, spirit, semangat yang sudah dididik oleh teman-teman yang ada di organisasi ini untuk mencintai lingkungan yang hari ini bukan saja saya kukuhkan teman-teman, tidak, tetapi saya sekaligus kasih piagam penghargaan itu. 16 orang saya tanda tangan. Itu hal-hal yang luar biasa buat adik-adik. Jadi besok-besok adik-adik mati. Adik-adik sudah dewasa dan mungkin beralih status kemana lagi, tapi piagam penghargaan itu kasih sama orang-orang yang ada di dalam orang yang ada di rumah, keluarga, tetangga, bahwa saya dapat ini penghargaan karena saya menyelamatkan lingkungan khusus untuk yang bibir pantai dan sekarang soalnya pakai bahasa kampung saja. Ini sudah sangat luar biasa. Yang kedua, adik-adik punya kepekaan juga, tidak hanya lihat keseimbangan lingkungan itu saja dengan manusia yang ada hidup di situ, tapi harus menyadarkan mereka. Kakak dong, kalau kakak dong hidup di pantai ini, kalau dia model seperti ini harus abrasi. Habis itu tanam juga di bawahnya. Nah, sehingga tanam juga bakau dan kelapa macam-macam yang bisa hidup, yaitu bersentuhan langsung dengan laut ini bisa, itu dipakai. Maka saya, maaf, ini teman-teman wartawan ada dukin. Orang bilang saya bikin rusak hutan bakau. Saya menanam ini pulau kecil ini saya tanam paling banyak kok. Pergi dan teman-teman lihat saja toh. Sudah masuk keluar dari situ. Hutan bakau berapa ribu hektar, berapa puluh hektar saya bikin rusak toh. Orang malah saya tanam tambah lebih rapi dan lebih naik lebih banyak, hampir 1.000 pohon ada di situ. Pergi dan foto saya, lihat saya. Dan nanti adik-adik ini untuk adik-adik masih ada wartawan, bapak asisten macam-macam pejabat. Kalau tadi saya bilang habis ini kita jalan kaki kok pilihan, langsung kita tanam tambah. Lihat saja coba bayang. Jadi tidak usah lu buat berapa banyak berkeringat di daerah. Saya beli itu tanah itu kan tanah bersertifikat dari tahun 2000. Orang sudah punya sertifikat. Kalau tahun 2000 sekarang 2023 seberapa? 23 tahun. Orang sudah pegang itu sertifikat. Baru saya bukan orang bodoh. Saya pelaku lingkungan di ini daerah kok. Orang dulu belum tahu ini lingkungan ini model bagaimana. Saya sendiri ini pilih itu yang bahan-bahan rusak orang. Plastik rusak. Kami bawa pergi baru kasih tenggelam di laut. Sekarang jadi sarang ikan sekarang ini. Itu yang tikus sekarang datang kok ada tumbuk kiri kanan itu. Iya, saya punya perbuatan semua, saya pelaku kok. Habis itu belum ada orang yang bisa bikin yang namanya karang buatan ini. Terumbu karang buatan, saya sudah buat. Setelah saya pindah dari Bapedada, mati sampai dengan hari ini kawan. Jadi tidak boleh. Mama dulu saya di sini apa yang ada? Kelapa tidak ada. Ini kelapa ini masa saya semua saya miliki di tempat ini. Ini kelapa ini. Coba sekarang sudah berapa tahun saya miliki. Kalau kelapa sudah tumbuh besar begini coba. Tanya orang-orang di sini. Saya yang tanam kok. Lalu saya bikin rusak lingkungan itu dari mana? Terumbu karang buatan sih kita bikin. Di berapa banyak? Di di Worwal kami tuh Morris di mana? Om Linus dong ada, Om Yus dong ada yang wartawan yang lama-lama dulu dengan saya. Kita bawa sampai di sana kasih tenggelam. Bikin di darat baru kasih tenggelam. Sekarang kakak dong kalau pergi lihat waktu bikin turun itu lihat dari mata api itu karang-karang laut itu dia sampai terumbu karang dia naik sampai di orang kamar tidur itu siapa yang bikin? Kalau bukan Amon Jowo tanya orang di situ. Saya bikin.
Lalu saya bikin rusak lingkungan dari mana coba? Coba kakak lihat itu. Termasuk dengan separuh kita kasih lepas di apa namanya pulau kecil yang di muka ini nih, di muka lor kecil ini nama apa? Pulau Kepa di sampingnya. Kami mulai dari situ, habis di Pura kami lepas. Sekarang terumbu-terumbu karang buatan itu, karang-karang laut sudah mulai, ya, atau terumbu karang sudah mulai tumbuh di atas dan harus mulai taruh bubu di situ. Apa rumah ikan itu sekarang. Nah siapa yang punya gagasan ide begitu? Bahan motor semua ember-ember rusak saya bawa pikas tenggelam di sana. Nah sekarang apa namanya iu tikus sudah mulai hadir di situ lagi sekarang. Nah maka di kampung saya punya kampung itu kenapa iu tikus ada di situ karena dia punya apa namanya biota laut itu tidak pernah ada orang kasih rusak di situ. Orang datang pukat saja lempar kok, bagaimana coba? Pukat saja orang lempar. Coba bayangkan, kecuali pancing boleh, taruh bubu boleh, tapi tidak bisa pukat di situ. Sekarang sudah luar biasa bagus. Nah untuk itu adik-adik saya di sini semua ada bapak asisten. Kami unsur pemerintah ini bapak mama. Ini terus terang adik-adik dong. Kami tidak sama dengan adik-adik orang. Pelaku lingkungan, pemangku kepentingan untuk bikin ini bikin itu tidak ada. Kami ini hanya duduk ini rencanakan habis, terus mana yang pemerintah daerah bisa biayai dengan APBD, mana yang kami kasih ke desa, ke camat untuk bisa dengan swadaya masyarakat sendiri. Nah untuk itu adik-adik ini tidak boleh patah semangat, tidak boleh apa namanya motivasi lingkungan ini tidak boleh hilang. Di mana adik-adik ada di situ harus buat sesuatu yang baik. Makanya saya biasa omong di Bapak asisten, Bapak Ibu apa kadis pemuda olahraga, kadis kelautan, saya bilang kita harus buat mujizat. Kita harus buat mujizat karena kita pulau tersendiri. Mujizat itu bukan berarti apa? Minta maaf yang Kristen, bukan minta maaf yang Muslim. Bukan yang dulu Yesus buat batu karang ini menjadi roti, bukan. Tapi kita harus buat plot apa namanya spot ini yang lingkungan kita harus buat sesuatu yang ada bukti. Itu yang bikin mujizat, yang tadinya kering kerontang, tadinya tidak ada apa-apa, tapi adik-adik bisa buat sesuatu yang menjadi contoh. Nah, itu yang mujizat itu, amin. Iya, hal yang tidak ada menjadi ada, itu mujizat kok tidak. Nah itu di Kristen dan Muslim juga pasti diajarkan begitu. Hal-hal yang tidak ada buat jadi ada. Adik-adik ini sudah jadi pakar di lingkungan itu. Nah atau orang ada bikin rusak lingkungan, datang lihat. Lalu bapak sudah bikin rusak, bapak sudah potong, mari kok kita tanam sama-sama. Kami bawa dia punya anakan, bapak kita tanam. Nah, itu sudah luar biasa. Nah, hal-hal ini yang memang agak sedikit sulit, tapi adik-adik kalau saya ambil keputusan bahwa saya menjadi kader lingkungan harus tegak beri. Yang berikut, satu hal lagi baru terakhir. Adik-adik, yang namanya kader lingkungan ini pertama, orang tidak suka, orang cemooh, orang maki hancur, berhadapan dengan barang-barang yang bau busuk, barang-barang yang orang tidak suka. Orang duduk lipat tangan, walaupun banyak ini abrasi ini naik sampai dengan air laut naik sampai di dapur kamar tidur, dia duduk diam-diam sah. Dari pemerintah bikin bikin penembakan abrasi tinggi supaya air laut jangan naik. Tapi kita bikin habis kalau banjir rob yang macam di Jawa begitu naik, ya dia langsung bawa itu tembok penahan juga, dia tetap akan naik. Nah, tetapi adik-adik ini punya motivasi cukup luar biasa. Untuk itu adik-adik tidak boleh kalah dengan tantangan alam ini. Tidak boleh kalah dengan tantangan alam. Harus ada motivasi dalam dada ini bahwa apapun yang terjadi pun, lingkungan ini rusak, saya adalah pendekar. Saya adalah pahlawan lingkungan untuk buat sesuatu. Maka tadi saya bilang hal kecil pun harus dibuat seakan-akan itu mujizat. Sehingga dengan demikian dia sudah mesti akan jalan ke karena apa? Lingkungan kita ini terbatas. Mama adik-adik semua kalau ke Pantar, Om Moris ini Pantar, tapi di kecamatan Pantar yang sekarang bandar udara kita bangun itu di Kabir itu. Nah, baru-baru saja itu kakak dong lihat, yang baru-baru tanggal berapa yang Desember akhir itu kan langsung banjir rob naik sampai manusia pun rumah tiarap, dapur tiarap. Itu kenapa? Karena mereka tidak mencintai ini lingkungan di situ di mana mereka hidup. Bayangkan itu kalau tambah lagi kira-kira 10 meter saja air laut naik sampai di bandara. Coba bayangkan bandara Kabir itu. Tapi syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, semua bisa teratasi dan pemerintah akan ambil keputusan bahwa nanti akan kita bangun tanggul penahan. Tetapi kan tanggul penahan itu pun tidak akan mungkin bertahan kalau nanti ombaknya terlalu besar, sehingga kakak dong ini
harus bagi-bagi tugas. Kalau tadi saya ada bisik satu bilang, Bapak, ini kami ada semua kecamatan, ada di semua, kami ini pelaku lingkungan dari semua kecamatan. Itu luar biasa. Kakak dong, aku kasih tahu supaya mulai dengan ibu guru dong, macam-macam ini kita mulai dari SD, SMP, SMA, kita libatkan untuk bikin lingkungan ini bersih, terutama lingkungan yang berhadapan dengan kehidupan manusia di pantai. Sudah mesti harus. Yang terakhir, untuk itu adik-adik hari ini, kalau memang tahu kita sudah lestarikan ini alam ini juga dia akan ramah dengan kita. Kita harus ingat baik-baik, saya bicara. Tidak ada alam yang kalau kita tidak lestarikan, kita tidak jaga, pelihara, dia ramah dengan kita, itu omong kosong. Tidak akan mungkin itu. Karena dia juga ada nyawa. Ingat itu. Dia juga ada mata, telinga. Kok hanya datang tinggal di saya, tinggal di atas saya yang namanya tanah, namanya batu, karang, pasir, tapi dia hanya tebang saja, pukul saja, tapi jual saja ini pasir, tapi jual saja ini batu karang. Tapi saya punya hidup ini tidak dijaga, sudah toh. Ombak sedikit naik, saya buka pintu, kok kasih tinggal dia masuk sudah. Nah, ini soal. Nah, untuk itu kita harus kasih ajar mereka, harus ada ramah dengan lingkungan, dan harus buat lingkungan ini dia baik juga untuk bisa menaungi, menopang, menjaga kehidupan manusia yang baik di pantai maupun yang ada di daerah-daerah datar. Lalu kakak doang ini kan sudah mulai diajar dengan Eutikus. Eutikus ini teman-teman, ini organisasi ini kira-kira 5 tahun yang lalu mereka uji coba luar biasa. Makanya terima kasih banyak kakak Pak Asisten 3, Pak Kepala Perikanan, Kepala Pemuda Olahraga, cukup luar biasa. 5 tahun yang lalu mereka gantung alat yang kira-kira bisa menangkap ini iu ini dari mana ke mana sampai masuk di alor ini. Lalu setelah selesai mereka beranak cucu di sini habis, mau kemana lagi? Apakah ke tiang salib atau mati atau orang tangkap bodoh-bodoh? Nah ini, maka kita sudah kasih keluar pemerintah 5 tahun yang lalu teman-teman ini ikuti. Nah coba ini manusia orang punya bab satu. Sekarang lagi teman-teman, alur punya kehebatan satu itu. Selama ini kan orang anggap bahwa arus laut dingin ini hanya biasa sah. Sekarang mereka sudah teliti. Orang sudah turun dan sudah studikan. Dia ada itu tanggal sekian, minggu sekian di bulan ini. Itu luar biasa orang alur hebat satu itu. Karena ini semua tersimpan, atau aset pemerintah atau kekayaan pemerintah yang cukup, kekayaan masyarakat yang cukup luar biasa. Tadi kita pikir, sudahlah yang arus dingin itu gelombang tinggi itu arus taputar itu model apa lagi Tapi akhirnya juga mereka sudah teliti bahwa nanti minggu pertama, minggu kedua dari bulan Oktober, September itu terjadi. Tanggal sekian, itu sudah pasti. Itu yang hebatnya ilmu pengetahuan ini. Termasuk yang Eutikus ini. Maka teman-teman nanti, kalau teman-teman ada di wilayah masing-masing, ada orang yang pancing dapat ini Eutikus. Kasih tahu bilang, Bapak, saya kasih ini uang 1 juta di Bapak. Bapak lepas sudah. Bapak pergi beli ikan atau pergi bawa uang, pergi kasih untuk anak-anak biaya anak-anak sekolah, biayai anak-anak punya kebutuhan, tetapi Eutikus itu sudah lepas sudah. Mesti begitu. Karena ini dia punya nilainya cukup mahal Eutikus dan hanya ada di alor, di NTT ini, betul Betul kok tidak? Itu yang orang yang urusin di barang ini. Betul, Bapak. Ya, betul, hanya ada di NTT yang di alor. Di dunia juga di alor saja. Dia datang dari Laut Arafura sana, datang di Pulau Pura. Dia beranak cucu di sana. Jadi kalau kita lego-lego lalu kita pukul gontambur, mereka juga naik. Mereka juga naik lego-lego di atas air laut. Itu yang ini Eutikus ini. Ini jujur saya omongin. Nah, untuk itu kalau tidak percaya, nanti satu saat kita pergi di sana, kita lego-lego, habis itu pukul gontambur di atas itu di atas perahu-perahu. Itu Eutikus dia naik berlomba adu domba di situ, tapi bukan adu kelamin, bukan. Tidak ada itu adu kelamin di situ, tidak ada. Itu dong kita tidak ikuti lagi. Amin. Tapi orang naik di situ baru jalan-jalan, baru panggil orang dengan orang punya tangan itu datang sudah. Ulang. Kalau tidak nanti kita sudah bikin baik begitu abrasi. Orang di sini ada bikin penembakan, abrasinya langsung di air lautnya dia naik di sana. Di sana pun begitu karena ada kami di sini karena dia punya radiusnya sampai di pulau Kapas saja. Nah ini jadi saya kira saudara kakak adik yang 16 orang ini sudah sangat luar biasa. Saya tadi bilang saja sama protokol, saya habis selesai saya jalan. Yang lain dan seterusnya itu ada para kepala
perikanan, yang lain dan seterusnya ada pada kepala asisten 3 dan kepala pemuda olahraga. Amin. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang ada di organisasi ini yang sudah punya perhatian baik bagi adik-adik ini untuk melihat lingkungan dan juga peruntukannya sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah adik-adik teman-teman lakukan ini bermanfaat buat kepentingan banyak orang, bukan saja hari ini tapi untuk hari-hari ke depan. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tujuan dari program ini adalah memberikan pemberdayaan kepada kelompok pemuda-pemudi yang ada di Alor, yang akhirnya mereka bisa menjadi pemimpin untuk memimpin upaya konservasi di wilayah mereka masing-masing sesuai dengan masalah yang mereka temui. Yang memang secara perlahan mereka akan mengubah pola pandang masyarakat tentang upaya konservasi yang nantinya berkontribusi untuk tidak menghilangkan mata pencaharian yang ada di Alor. Jumlah pesertanya kemarin berapa? Jumlah peserta yang mendaftar itu 146 yang mendaftar ya. Begitu banyak, kami seleksi sampai 50 yang aplikasi yang lolos, FGD lagi mereka diseleksi untuk fokus grup diskusi. Setelah itu sampai pada interview, ternyata masih cukup susah untuk kami memilih. Jadi 24 lagi kami seleksi lagi, akhirnya 16 terpilih untuk dikasih training sampai implementasi program. Tersebar di mana? 16 ada sekitar 7 kecamatan, ada Alor Barat Laut, ada Pura, ada Alor Barat Daya, Teluk Mutiara, Atu dan Lembur. Ya, sekitar kurang lebih ada 6 ya yang ikut. Dari materi yang dipresentasikan ini apa? Dia apa? Maksudnya lebih ke apa? Fokusnya ke apa saja? Jadi memang materi hari ini mereka melaporkan hasil proyek selama 6 bulan kepada pemerintah bahwa program-program yang sudah direncanakan bersama pemerintah ini hasilnya. Memang kita temukan banyak sekali yang harus mereka selesaikan, tapi mereka tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu butuh support dari pemerintah, dalam hal ini monitoring atau membantu untuk merencanakan lagi program di tahun baru untuk mereka terus eksis di Alor lah sebagai kader konservasi. Oke. Dengan apa targetnya sendiri terkait dengan kegiatan ini mungkin? Ya, jadi dengan target sendiri sudah dikukuhkan bukan berarti selesai. Jadi mereka akan terus mengedukasi masyarakat, mereka akan terus menjadi kader untuk mengajak semua pemuda-pemudi, istilahnya influencer ya, anak-anak muda untuk berkontribusi pelan-pelan untuk mengedukasi masyarakat yang nantinya peduli terhadap lingkungan, berkontribusi kecil untuk Alor yang jangka panjangnya akan ada untuk Alor. Kakak proyek di launching kapan nih? Mereka punya aktivitas kemarin kayak misalnya di Pura, di Panating, itu sejak kapan? Jadi memang proses seleksi dari Agustus. Agustus kita seleksi, mereka ikut training dulu sampai September, Oktober mereka mulai tulis proposal, Oktober itu memang implementasi proyek. Jadi Oktober, November, Desember, Januari ini mereka sudah selesai, tapi nanti masih ada monitoring yang akan mereka terus lakukan sampai di bulan Maret nantinya. Kalau sudah selesai, mereka masih mau lagi lanjutkan, kita akan sama-sama cari proposal lagi dengan dukungan dari pemerintah. Oke Kak, terima kasih Kak.